Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah minibus angkutan antar provinsi menabrak mobil pribadi yang parkir di bahu jalan Sesetan, Denpasar. Polisi menangkap tersangka penusukan yang terjadi di Desa Pengambengan, Jemberana akhir pekan lalu. Pantai Kuta dilanda abrasi yang cukup parah dan mengancam upaya pelestarian penyu. Yuk, barat. Polisi akhirnya menangkap tersangka penusukan yang terjadi di Desa Pengambengan hari Sabtu lalu. Tersangka Kris Budi Hartono ditangkap saat bersembunyi di rumah pamannya. Ia mengaku menganiaya korban Indriadi dengan pisau di salah satu kedai di Desa Pengambengan. Tersangka tak terima disebut membawa kabur istri orang oleh korban. Bermula dari korban dan pelaku sama-sama minum di satu kedai, kemudian setelah minum terjadi selisih paham dan persinggungan di mana korban menyampaikan kepada pelaku, kenapa kamu bawa istri orang. Pelaku merasa tersinggung, kemudian kembali ke rumahnya, kemudian datang lagi balik ke lokasi sudah membawa pisau. Jadi, sampai di lokasi langsung mencari korban dan menikam. Sempat korban menghindar, namun kena di lengan kanan. Kemudian terjadi kejar-kejaran sambil melakukan perlawanan. Korban terjatuh, kemudian ditikam lagi, tapi sempat direbut, dipegang pisaunya oleh korban sehingga mengakibatkan luka pada jari kiri daripada korban, dan kesempatan itu juga dipakai oleh pelaku untuk menikam dada kiri korban. Polisi menyita pisau dapur yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Seorang pengacara yang juga anak anggota DPRD Bali ditangkap polisi karena diduga memiliki 200 gram ganja. Pria berinisial IWKK ditangkap di rumahnya di wilayah Padang Sambian, Denpasar akhir pekan lalu. Saat ini ia tengah diperiksa di Polda Bali dan belum berstatus tersangka. IWKK diduga sebagai pengguna sekaligus pengedar ganja. Awalnya adalah adanya informasi dari masyarakat, kemudian oleh anggota narkoba dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan. Dapatlah informasi tentang adanya penggunaan narkoba di sana, dan sekarang yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Barang diperoleh dari mana itu Pak Kabit? Masih dalam pengembangan. Itu ditangkap proses. Di rumahnya apa? Ya, di rumahnya. Berarti A1 itu anak? Ya, yang bersangkutan. Betul. Statusnya belum tersangka ya? Masih diproses, masih dalam pemeriksaan. Nanti perkembangan kita sampaikan. Dari rumah pengacara itu, polisi menyita 200 gram ganja. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap sumber ganja yang dimiliki pengacara tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ribuan personil TNI Polri disiapkan untuk mengamankan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Nusa Dua.
Apel persiapan pengamanan pertemuan ini digelar di Sentral Parkir ITDC Nusa Dua, Selasa kemarin. Petugas gabungan dihadirkan lengkap dengan kendaraan taktis serta sarana pendukung. Pentinglah kami sampaikan oleh arahan Bapak Kapolda tadi. Yang pertama, kami mengingatkan kepada seluruh petugas pengamanan, baik termasuk internal dari kepolisian maupun eksternal kepolisian dari TNI dan semuanya, untuk satu mematuhi namanya SOP itu. Tahapan operasi kita patuhi sehingga apa yang berkembang, situasi berkembang di lapangan itu diantisipasi dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta untuk penguatan yang namanya predictive policing dan early warning. Ini juga penting sekali karena potensi ancaman bisa selalu berubah, fluktuatif, maka kita harus siap mengantisipasi. Yang ketiga tentu kita ingatkan jangan kita underestimate. Kita selalu waspada dan ini sudah dipatuhi oleh semua petugas keamanan. Dan kita sudah sering melakukan seperti ini, tapi kita nggak boleh berseperti ini. Tapi kita selalu bekerja secara maksimal. 1.610 personil TNI Polri akan dilibatkan dalam pengamanan pertemuan ini. Pengamanan akan dilakukan di sejumlah titik di kawasan Nusa Dua dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 akan berlangsung 13 hingga 17 Juli mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Badung.